Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari PSDKU Kabupaten Kepulauan Aro, Universitas Patimura Angkatan 2023. Kami mahasiswa dari jurusan akuntansi, kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi singkat dengan judul bukti audit. Untuk itu teman-teman semua selamat menonton. Baik, jadi topik pembahasan yang berikutnya itu bukti audit. Jadi apa itu bukti audit? Yang pertama, sebagai informasi pendukung, bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor dalam menyimpulkan apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua itu sebagai dasar opini audit. Informasi ini menjadi dasar bagi auditor untuk merumuskan opini audit mereka. Tanpa bukti yang memadai, opini audit tidak akan memiliki bobot atau kredibilitas. Yang berikutnya sebagai jenis bukti. Bukti dapat berupa catatan akuntansi, dokumen sumber, konfirmasi pihak ketiga, representasi manajemen, observasi fisik, dan masih banyak lagi. Baik, masuk ke poin kedua, mengapa bukti audit penting? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan bukti audit yang kuat, memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang dapat disajikan adalah benar dan dapat dipercaya. Yang kedua itu mengurangi risiko. Dengan bukti yang memadai, auditor dapat mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material sehingga mengurangi risiko audit secara keseluruhan. Yang ketiga itu dasar hukum. Dokumentasi bukti audit yang lengkap juga berfungsi sebagai dasar pembelaan auditor jika terjadi tuntutan hukum atau investigasi. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu karakteristik kualitas bukti audit. Bukti audit tidak hanya harus ada, tetapi juga harus memiliki kualitas tertentu agar dapat diandalkan. Di sini ada dua karakteristik utama, adalah yang pertama karakteristik kecukupan atau sufficiency. Kualitas bukti audit yang dikumpulkan ini ditentukan oleh penilaian risiko auditor dan materialitas. Semakin tinggi risiko atau materialitas, semakin banyak bukti yang dibutuhkan. Yang kedua itu ketepatan atau appropriateness, yaitu kualitas bukti dalam hal relevansi dan keandalan. Bukti harus relevan dengan asersi yang diuji dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Baik, kita masuk ke poin kelima. Di sini kita masuk pada prosedur audit untuk memperoleh bukti. Di sini ada beberapa poin penting, di antaranya yang pertama itu adalah inspeksi, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada konfirmasi internal, yang keempat ada perhitungan ulang, yang kelima ada pelaksanaan kembali, yang keenam ada analisis prosedur, dan yang ketujuh itu ada permintaan keterangan. Oke, di sini kita akan lanjut poin keenam. Tantangan dalam mengumpulkan bukti audit. Yang pertama itu keterbatasan waktu. Auditor seringkali beroperasi di bawah tenggat waktu yang ketat yang dapat membatasi waktu untuk mengumpulkan bukti. Dan yang kedua itu akses data. Tidak semua data mudah diakses, terutama di era digital. Ini dapat memerlukan otorisasi khusus atau keahlian teknis. Yang ketiga itu kompleksitas transaksi yang semakin kompleks, terutama di perusahaan multinasional, membutuhkan bukti yang lebih canggih. Yang keempat itu ketergantungan pada manajemen. Beberapa bukti sangat bergantung pada representasi manajemen yang menuntut skeptisisme profesional dari auditor. Oke, di sini kita akan lanjut poin ke-7, dampak teknologi pada bukti audit. Perkembangan teknologi telah mengubah cara bukti audit dikumpulkan dan dievaluasi. Yang pertama itu analisis data lanjutan atau ADA, memungkinkan auditor menganalisis volume data yang besar secara efisien untuk mendeteksi anomali dan pola. Dan yang poin kedua, blockchain potensi untuk menyediakan catatan transaksi tidak diubah dan transparan yang meningkatkan keandalan bukti. Yang poin ketiga itu kecerdasan buatan atau AI dan
pembelajaran mesin atau ML, otomatisasi tugas audit data, dan diidentifikasi risiko yang lebih cepat. Yang poin keempat, cloud computing, akses data real time, tetapi juga membawa tantangan keamanan data baru. Oke, yang terakhir itu kesimpulan, pilar audit yang kokoh. Bukti audit adalah tulang punggung dari setiap penguasaan audit. Dengan memahami karakteristik, sumber daya, dan prosedur pengumpulannya, auditor dapat memastikan bahwa opini mereka didasarkan pada fondasi dan kokoh. Ini tidak hanya melindungi auditor, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pasar keuangan. Baik, cukup sekian materi tentang bukti audit yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video kami. Terima kasih.